Ya pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir dan sekarang masing-masing narasumber saya berikan untuk berikan closing statement begitu ya. Saya mulai dari Pak Tias, menurut Anda kemudian ini harapan Anda terhadap Pemda DKI Jakarta ini seperti apa? Kan tidak hanya harus melarang tapi juga harus tindak lanjutnya, ini seperti apa nanti harapan Anda? Saya kira konsistensi aturan ya. Jadi kalau misalnya Pemprov membuat larangan, secara otomatis instansi-instansi di bawahnya juga harus menegakkan aturan itu. Lalu orang tua juga mestinya juga harus menjaga anaknya. Dan juga di tingkat lingkungan, dalam hal ini kelurahan. Kelurahan juga harus melakukan pembinaan lah kepada warganya. Saya kira kalau saya melihat banyak kelurahan kita ini nggak maksimal. Saya jujur saja saya tinggal di kampung Jakarta yang akrab dengan warga setempat, belum pernah mendapat atau menyaksikan teman-teman di kelurahan itu memanggil warganya untuk berdialog, membicarakan persoalan-persoalan termasuk kenakalan di remaja gini. Saya kira itu belum ada. Karena itu saya kira itu juga harus dilakukan supaya apa? Tadi yang dikatakan Bu Retno, kalau di sekolah itu kepala sekolah mengenali anak-anak yang melakukan kekerasan atau yang terlibat di nongkrong-nongkrong gitu. Nah sekarang di warga siapa yang mengenali? Mestinya RT RW. Dan RT RW dia bisa menyalurkan kepada kelurahan. Kalau nanti informasi dari RT RW terkonek dengan sekolah, itu kan bisa mudah ngontrolnya. Oh si anak ini sekolah di sana, tolong dicek bagaimana karakternya di sekolah gitu loh. Nah ini mesti harus ada. Kalau terputus di sekolah, di masyarakat nggak tertangani, mungkin nanti juga muncul lagi geng-geng lain, tetapi di luar sekolah, gitu. Nah, supaya tidak muncul geng-geng melahirkan geng baru di luar sekolah, maka harus ada sinkronisasi antara kebijakan di sekolah dengan di luar sekolah. Oke, baik, Bu Retno. Iya, kalau saya melihat bahwa ini saya mengapresiasi ya Pemprov DKI Jakarta juga dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang bertindak cepat ketika menemukan kasus-kasus kekerasan, karena Pak Lasro kan belum lama menjadi kepala dinas tapi begitu cepat memahami persoalan dan segera membuat regulasi. Saya melihat regulasi yang dipersiapkan, suara antara Dinas Pendidikan dengan Pemprov serta sekolah sama, itu akan memberi efek kok luar biasa kepada para pelaku anak-anak ini, kemudian juga kepada orang tua. Dan saya rasa ke depan kalau ini menjadi sebuah budaya yang dibangun gitu ya. Jadi kan Pak Ahok dan Pak Lasro menyiapkan relnya ini sebenarnya. Nanti siapapun pemimpinnya, siapapun kepala dinas, siapapun kepala daerah, maka akan tetap menggunakan rel ini gitu ya. Dan ini tampaknya sekolah harus dibekali menurut saya, karena banyak guru-guru juga konsep kekerasannya itu masih minim ya. Kemudian yang kedua nggak bisa bedain ya antara bullying, kekerasan dan lain-lain itu. Dan bagaimana ciri-ciri mengenali seorang anak yang mengalami kekerasan misalnya itu tidak diketahui gitu ya. Banyak yang tidak tahu. Nah ini berarti harus dipersiapkan gurunya. Yang kedua adalah kepala-kepala sekolah, karena barangkali tugas kepala sekolah banyak dan yang untuk urusan begini ada diserahkan saya ke kesiswaan. Kalau kesiswaannya nggak jalan kan repot juga ya. Kemudian yang terakhir ya memang tidak kemudian secara otomatis menghilangkan lah semua geng, tapi saya yakin bahwa ini menjadi sebuah angin segar, cikal bakal bagi DKI untuk lembaga-lembaga pendidikannya bebas dari kekerasan. Baik, Bu Retno terima kasih, Pak Tias juga terima kasih atas waktunya, dan pemirsa demikian dialog kami, semoga bermanfaat bagi Anda.